Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Strong Underdog yang dirilis pada tahun 2023. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film aja, rasa suwe-suwe. Di awal cerita terlihat beberapa murid yang berlarian keluar untuk membelikan makanan. Dan mereka disuruh oleh para berandalan di sekolah untuk dijadikan ajang taruhan siapa yang paling cepat. Di mana di sekolah itu para murid yang lemah akan jadi pesuruh dan mendapatkan rundungan dari para berandal di sekolah tersebut. Salah satu murid yang lemah itu bernama Jungwoo. Diketahui para berandalan itu bernama Jae-seong yang merupakan ketua preman dan Seong-hun adalah wakilnya. Kemudian terlihat Jungwoo paling cepat datang untuk membelikan makanan dan disusul temannya yang bernama Jongduk. Dan taruhan itu dimenangkan oleh Jae-seong. Kemudian Seong-hun yang kalah taruhan tiba-tiba dia menghajar Jongduk. Ketika pulang sekolah, Jongduk melihat pertandingan MMA di ponselnya. Dan Jungwoo juga melihat hal itu. Di sini Jongduk berkata jika dirinya ingin menjadi kuat agar tak dirundung lagi. Kemudian Jungwoo juga berkata jika hal itu percuma saja karena hanya menonton tanpa usaha untuk berlatih. Selang beberapa waktu, Jungwoo berada di rumahnya dan masih memikirkan kejadian di sekolah, di mana Jungwoo disuruh Jae-seong untuk meluangkan waktunya di akhir pekan nanti. Namun di sini Jungwoo ingin menolaknya. Kemudian Jungwoo berpikir jika dirinya ingin melawan, akan tetapi hal itu tetap mustahil bagi dirinya. Hingga di keesokan harinya, kelompok berandalan Jae-seong mengumpulkan para murid yang lemah untuk mengadakan sebuah turnamen, di mana mereka akan beradu satu sama lain. Dan juga mereka akan jadi ajang bahan taruhan. Semua para elit pun berkumpul untuk mengikuti taruhan tersebut. Turnamen itu akan berjalan dalam sebulan ini dan dimulai di akhir pekan nanti. Kemudian berita itu menyebar di kalangan semua murid dan para peserta turnamen itu merasa bingung dan ketakutan. Di sisi lain terlihat cewek yang dipalak oleh kedua cewek seniornya. Yang ternyata kedua cewek itu adalah kelompok dari Jae-seong. Dan cewek yang dipalak bernama Min-ah, seorang murid pindahan. Dirumorkan kepindahan Min-ah dikarenakan mendapatkan rundungan dari sekolah sebelumnya. Tak jauh dari tempat Min-ah terlihat Jungwoo bersama Jongduk. Di sini Jungwoo melihat ke arah Min-ah dan dirinya jatuh cinta pada pandangan pertama. Kemudian di saat berada di sekolah, Jungwoo juga mulai mendekati Min-ah. Akan tetapi Min-ah masih terlihat cuek terhadapnya. Kemudian saat di rumah, Jungwoo terlihat bersemangat. Dirinya ingin menjadi kuat dan menang di dalam kompetisi tersebut agar terbebas dari sosok Jae-seong. Namun dia belum memiliki rencana agar bisa menjadi kuat. Di saat itu dia hanya meniru video atlet MMA sedang bertanding. Di sisi lain, adik Jungwoo melihat hal itu dan berpikir jika kakaknya sedikit aneh. Singkat cerita, Jungwoo bertemu dengan Jae-seong di sekolah. Di saat itu Jae-seong berkata jika dirinya bertaruh untuk kemenangan Jungwoo. Sampai berada di puncak, Jae-seong akan membebaskannya. Namun jika Jungwoo kalah, Jungwoo akan menerima akibatnya. Jae-seong juga mengajaknya untuk bertemu nanti malam di taman. Hingga akhirnya malam pun tiba, Jungwoo datang menemui Jae-seong. Namun di sini Jae-seong menyuruh Jungwoo untuk bertarung melawan Jongduk yang merupakan sahabatnya. Dan pertandingan itu ajang uji coba untuk Jungwoo. Di saat pertandingan dimulai, Jungwoo langsung lari untuk kabur karena tak ingin melawan sahabatnya. Di keesokan harinya, Jungwoo bertemu dengan Jae-seong di belakang sekolah. Di sini Jungwoo langsung dihajar. Jae-seong memberikan peringatan jika kejadian kemarin jangan sampai terulang kembali di saat nanti turnamen diadakan. Singkat cerita, saat pulang sekolah Jungwoo terlihat kesal karena perlakuan Jae-seong yang sudah keterlaluan. Dirinya mencari cara untuk menjadi kuat. Hingga saat di rumah, ayah Jungwoo memberitahunya jika pamannya yang bernama Kyengmo tadi datang ke rumah. Kemudian Jungwoo teringat jika pamannya memiliki tempat pelatihan olahraga MMA.
Kemudian dengan cepat Jungwoo pun pergi ke tempat pamannya. Setelah tiba di pamannya, dia mengatakan jika dirinya ingin berlatih untuk menjadi kuat. Di sana dia juga bertemu dengan teman pamannya yang juga seorang pelatih. Singkat cerita, Jungwoo mulai berlatih di tempat pamannya. Hari-hari yang dilalui Jungwoo terasa berat untuk menjadi kuat. Singkat cerita, hari pertama turnamen sudah dimulai. Di saat itu Jungwoo melawan Gyungso. Para elit banyak bertaruh kepada Gyungso karena badannya besar. Namun Jungwoo tak takut karena dirinya sudah cukup berlatih untuk siap bertarung. Pertandingan mereka berdua cukup sengit. Awalnya Jungwoo sedikit kewalahan. Kemudian Jungwoo mengeluarkan tekniknya dengan satu pukulan yang membuat Jungwoo menjadi pemenangnya. Dan Gyungso tak sadar diri setelah menerima pukulan dari Jungwoo. Setelah beberapa waktu mereka berdua bertemu kembali. Di sini Gyungso mengatakan jika pukulan Jungwoo sangat kuat dan dia juga menyemangati Jungwoo agar bisa menjadi pemenang. Hingga setelah pulang sekolah, Jungwoo pergi ke tempat pamannya untuk berlatih. Di sisi lain, adik Jungwoo melihat kakaknya, kemudian dia mengikutinya karena adiknya melihat ada yang aneh dari kakaknya. Akan tetapi, di tengah jalan adik Jungwoo kehilangan jejak kakaknya. Kemudian saat di rumah adiknya terus memperhatikan Jungwoo, hingga akhirnya mengetahui jika Jungwoo terlibat perkelahian. Namun di sini Jungwoo berkata jangan ikut campur dengan masalahnya. Di keesokan harinya, pertandingan kedua diadakan di saat pulang sekolah. Saat itu, Jongduk melawan Seongryol. Di sini, Jongduk terlihat amatir di dalam bertarung. Namun beruntungnya, Jongduk berhasil menang dengan mudah. Dan hal itu mengejutkan para murid yang berada di sana. Setelah pertandingan, Jungwoo memberi selamat kepada Jongduk atas kemenangannya. Dan juga dia memberikan uang karena Jongwoo bertaruh untuknya. Tak berlangsung lama, Jaesung memanggil Jongwoo untuk pertandingan selanjutnya. Para peserta bertarung dengan sangat amatir dan rasa takutnya jika menerima kekalahan karena akan mendapatkan hukuman dari Jaesung. Di sisi lain, Jungwoo terlihat percaya diri. Terlihat dirinya sudah berkembang di dalam hal bertarung seperti layaknya atlet MMA dan dia membuktikan akan menjadi pemenang. Setelah kemenangan Jungwoo untuk melaju ke babak selanjutnya, dia merasa belum puas. Kemudian Jungwoo kembali berlatih bersama asisten pamannya. Hingga di malam hari pamannya mengajak Jungwoo untuk merayakan kemenangan bersama asisten pamannya. Di sana Jungwoo banyak mengobrol dengan satu teman pamannya yang bernama Young. Namun tiba-tiba adiknya datang dan melihat kakaknya minum-minum bersama pria tua. Di sini adiknya salah paham dan marah kepada mereka. Kemudian adiknya melihat pamannya yang baru keluar dari toilet dan hal itu membuatnya merasa malu. Kemudian dia pun meminta maaf karena telah membuat keributan. Setelah selesai acara, Jungwoo dan adiknya pulang bersama. Di sini Jungwoo menjelaskan jika dirinya sedang berlatih di tempat pamannya agar dapat menjadi kuat. Setelah mendengar hal itu, adiknya merasa lega karena mengetahui yang dilakukan oleh kakaknya. Di keesokan harinya, Jungwoo bertarung kembali. Di sini lawan Jungwoo sangat cepat dalam bertarung. Jungwoo mendapatkan satu pukulan. Akan tetapi dia masih bertahan. Beberapa kali Jungwoo mendaratkan tendangan kepada lawannya. Hingga akhirnya lawannya pun tumbang dengan satu pukulan dari Jungwoo. Di sini Jaesung berpikir cara bertarung Jungwoo sudah berkembang. Kemudian dia bertanya kepada Jungwoo apakah dirinya berlatih di suatu tempat. Namun Jungwoo mengatakan jika dirinya tak berlatih dimanapun. Jaesung yang tak percaya akan hal itu kemudian dia menyuruh temannya untuk melawan Jungwoo. Akan tetapi hal itu tak jadi dilakukan karena teman Jaesung menolaknya. Hingga akhirnya Jaesung menyuruh Jungwoo membelikan beberapa roti untuknya. Di saat kembali ke sekolah, Jungwoo bertemu dengan Min-ah. Di sini Min-ah tiba-tiba memberikan sapu tangannya karena melihat luka di wajah Jungwoo. Kemudian Jungwoo merasa senang karena merasa diperhatikan oleh cewek pujaannya. Kemudian sepulang sekolah Jungwoo mengembalikan sepatu tangan Min-ah dan mengajaknya untuk pulang bersama. Di tengah perjalanan mereka mulai banyak mengobrol. Di sini Jungwoo berkata apakah Min-ah merasa kesulitan bersekolah di tempat barunya karena banyak mengalami perundungan. Dan Min-ah menjawab jika dirinya merasa tak jadi masalah. Kemudian Min-ah balik bertanya, di mana beredar rumor saat turnamen jika Jungwoo salah satu petarung terbaik. Dan Min-ah menilai jika Jungwoo memang yang terbaik dari peserta lainnya.
Di sini Jungwoo merendahkan dirinya jika lawan-lawannya sangat hebat. Di sisi lain, Jungwoo merasa senang karena mendapatkan pujian dari Min-ah. Dan Min-ah mendukung Jungwoo untuk menang dan berhati-hati agar tak mendapatkan luka yang serius. Di sini diketahui jika Min-ah diam-diam memperhatikan tingkah laku Jungwoo. Di keesokan harinya terlihat Jeongduk yang sedang bertarung. Namun di dalam pertarungan itu dirinya sudah mencapai batasnya. Akan tetapi pertandingan tak dihentikan. Jungwoo yang melihat hal itu menyuruh Jae-sung untuk menghentikannya. Kemudian Jae-sung pun marah karena merasa diperintah oleh Jungwoo. Hingga akhirnya Jae-sung pun memukulnya. Namun di sini pacarnya menghentikannya karena Jungwoo masih akan bertarung di babak selanjutnya. Di malam harinya Jungwoo bertemu dengan lawan dalam turnamen tersebut. Di sini Jungwoo memiliki rencana. Dia menyarankan jangan terus mengikuti permainan Jae-sung, di mana di waktu yang tepat mereka harus melawan. Jungwoo ingin mendapatkan dukungan dari mereka untuk menjadi pemenang. Di sisi lain, teman Jae-sung melihat Jungwoo lalu memotretnya untuk memberikan laporan kepada Jae-sung. Singkat cerita, setelah pertempuran itu salah satu dari mereka dihadang oleh gerombolan Jae-sung dan mengajarnya. Jae-sung ingin mengetahui apa yang direncanakan oleh Jungwoo. Namun di sini dia hanya berkata jika Jungwoo akan mengurus semua di dalam turnamen tersebut. Di keesokan harinya mereka berdua menjadi lawan di dalam pertandingan tersebut. Kemudian Jungwoo berpikir jika Jae-sung telah mengetahui pertemuan di malam itu. Di dalam pertandingan itu salah satu petarung sudah kelelahan dan babak belur. Namun tak dihentikan oleh Jae-sung. Keadaan menjadi tegang karena petarung yang babak belur membalas dengan benda keras yang membuat lawannya mendapatkan luka serius. Di saat itu Jungwoo memandang Jae-sung yang membuat sangat kesal. Setelahnya Min-ah melihat Jungwoo duduk termenung. Jungwoo merasa sangat bersalah dan merasa tak bersemangat dan bingung dengan alasannya untuk menjadi kuat. Dia pun bertemu dengan pamannya untuk meminta saran. Di sisi lain, adik Jungwoo mulai berlatih bersama Hyung. Kemudian Hyung melihat Jungwoo yang murung. Dia pun mengajak ke rumahnya. Hyung mencoba menyemangatinya agar tak berhenti berjuang. Karena di masa lalu Hyung merasa bersalah di mana anaknya menjadi korban perundungan. Dan dia tak menyadari hal itu. Di perjalanan pulang, Jungwoo masih termenung, namun dia melihat adiknya dikeroyok oleh sekelompok cewek berandalan. Dia pun datang untuk menolong adiknya, hingga akhirnya para berandalan itu pun lari dari sana. Setelah itu, adiknya berterima kasih dan makan bersama di depan supermarket. Mereka sedikit mengobrol dan setelah itu pulang bersama. Di keesokan harinya, Jungwoo kembali bersemangat, kemudian dia kembali berlatih dengan Hyung. Mereka belajar teknik baru, yaitu teknik penguncian. Setelah latihan selesai, Hyung memberi saran jika jangan selalu mengikuti peraturan, namun sedikit melanggar dalam aturan pertarungan tersebut. Saat berada di sekolah, Min-ah tiba-tiba mengajak Jungwoo di akhir pekan nanti. Mendengar hal itu, Jungwoo pun menyetujui-nya dan tersenyum bahagia. Di sisi lain, Jae-sung memiliki rencana di mana saat itu mereka akan mengumpulkan para petarung. Setelah insiden kemarin, kini dalam pertandingan membolehkan memakai alat untuk bertarung. Kemudian para petarung pun berkumpul di lapangan luar sekolah. Pertandingan pun dimulai. Di dalam pertarungan itu ada juga yang memakai alat demi kemenangan. Pertandingan semakin menjadi liar. Namun di sini Jungwoo berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan melaju ke dalam babak final. Singkat cerita, Jungwoo kembali berlatih dengan Hyung. Di sini Hyung mengetahui jika Jungwoo akan pergi dengan seseorang. Dia pun memberitahu tempat yang bagus untuk dirinya. Hingga hari yang dijanjikan pun akhirnya tiba. Jungwoo yang masih di rumah meminta saran kepada adiknya untuk memilihkan pakaian yang cocok untuk dirinya. Singkat cerita, Jungwoo bertemu dengan Min-ah. Kemudian pergi ke tempat Hyung yang dimana tempat itu adalah sebuah villa. Mereka berdua terlihat senang di tempat tersebut. Mereka sering datang ke sana. Jungwoo merasa sangat bersemangat di dalam berlatih karena dukungan dari Min-ah. Hyung juga mendukung percintaan mereka berdua. Dan Hyung sendiri menganggap Jungwoo seperti anaknya sendiri. Hari pun berlalu. Acara final pun tiba. Dengan cepat, Jungwoo berhasil menjadi juara. Dan di saat itu, seseorang datang di pertandingan tersebut. Jungwoo yang sekarang menjadi lebih berani dan tak lagi menuruti perintah dari Jae-sung,
di mana dulunya Jae-sung sudah berjanji jika Jungwoo menang dia akan melepaskannya. Namun Jae-sung telah berbohong dan hal itu membuat Jungwoo marah dan menantangnya untuk berduel. Jika dia menang, Jae-sung harus melepaskan teman-temannya yang lemah. Kemudian di saat pertarungan dimulai, Jae-sung meremehkan Jungwoo yang gerak lambat. Namun faktanya jika selama ini Jungwoo selalu memakai beban di kakinya. Kemudian Jungwoo melepaskan beban itu di kakinya. Dan hal itu membuat keadaan berubah. Jungwoo menjadi sangat lincah di dalam bertarung. Mereka semua yang menonton sangat terkejut. Jungwoo menghindari pukulan dari Jae-sung. Dan malah dia dihajar habis-habisan oleh Jungwoo. Dia juga menggunakan teknik kunciannya kepada Jae-sung. Diakhiri dengan pukulan yang bertubi-tubi. Karena amarah Jungwoo yang memuncak. Namun Hyung datang untuk menghentikan aksi Jungwoo. Hingga akhirnya hari-hari perundungan di sekolah Jungwoo pun terbebaskan. Dan tempat pelatihan pamannya kini dipenuhi banyak murid baru. Jungwoo sendiri semakin dekat dengan Min-ah. Beberapa waktu, Min-ah ditemui oleh berandalan cewek di sekolahnya dulu. Min-ah direndahkan karena kepindahannya. Namun Min-ah berkata, jika faktanya Min-ah bukan korban perundungan. Melainkan dia melawan yang membuatnya harus pindah dari sekolahnya dulu. Mendengar hal itu, para berandalan pun terdiam ketakutan. Dengan senyuman Min-ah yang sinis, akhirnya film pun selesai. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Jika seseorang yang terlihat lemah tidak akan lemah untuk selamanya. Karena orang lemah selalu memiliki motivasi untuk merubah kehidupannya. Oleh karena itu, janganlah kita meremehkan seseorang tanpa mengetahui kehidupannya. Bisa diibaratkan diam seperti tunas baru. Bergerak anunya sudah rapuh.